Mbak Ganing, Iya, Pak. terima kasih telah mendampingi para karyawan untuk diperiksa di Polda. Mohon apa catatan atau resume dari mendampingi sejumlah tokoh-tokoh dari Jawa Pos ini untuk diperiksa di Polda. Oke. Dari saya mungkin resume singkat dari pemeriksaan tanggal 22 Mei dan tanggal 27 Mei ini. Dari saya mungkin karena adanya bukti baru, kami tim lawyer akan melakukan telaah lebih lanjut karena tidak semua dari saksi yang sudah diperiksa, yaitu 7 orang, itu menandatangani surat pernyataan dan menerima uang kompensasi yang di dalam surat tersebut bertuliskan di dalam kutip uang terakhir dari Dahlan Iskan. Itu akan kami lakukan telaah lebih lanjut bersama dengan tim. Kemudian kami juga mungkin kedepannya akan memanggil ahli hukum pidana agar perkara ini bisa terang benderang dan tidak seperti benang kusut yang terjadi pada saat ini. Kemudian juga proses yang saat ini sedang berjalan, yang tidak hanya di Polda tapi juga sedang berjalan proses eksekusi di pengadilan, yang mana dari tahun 2022 sejak putusan akta Van Dading dilaksanakan sampai dengan saya mengajukan permohonan eksekusi, belum ada eksekusi yang dilakukan oleh lawyer yang lama. Jadi kami mengajukan permohonan eksekusi agar 20% saham yang tertera di dalam akta Van Dading kembali. Seperti itu, Pak. Kalau keterangan dari Pak Zam mungkin akan mematahkan semua statement yang ada selama ini, karena ada beberapa yang tidak menerima, ada yang tidak menandatangani, ada yang menandatangani, dan itu tidak tahu apakah betul-betul uang kompensasi atau itu merupakan dividen dari 20% saham kolektif. Itu kalau dari saya. Nah, kalau mau ditambahkan Pak, itu pemberian Ya pemirsa, dari dua narasumber tadi, saya ingin menambahkan bahwa selama saya bekerja di Jawa Pos, dividen yang diberikan kepada karyawan itu tidak transparan. Artinya berapa sih labanya Jawa Pos dan kemudian berapa dividen yang dibagikan. Dan itu hak karyawan 20% itu apakah sudah terpenuhi 20% atau hanya separuhnya atau seperempatnya. Itu untuk tahun itu ya. Nah, untuk itu kita merasa tidak transparan ini, tentu kita menyebabkan kita penuh dengan tanda tanya gitu ya. Dan yang kedua, yayasan karyawan pada masa itu sebagai wadah 20% karyawan itu juga nggak pernah memanggil karyawan untuk melakukan musyawarah bersama tentang berapa dividen yang diberikan oleh perusahaan, dan apalagi yang terakhir yang berkaitan dengan penutupan yayasan, itu menurut saya juga tidak transparan karena karyawan tidak diajak serta untuk tiba-tiba yayasan ditutup. Padahal itu yayasan itu menjadi penting karena disitulah 20% saham karyawan yang akhirnya menjadi dividen itu dibagikan kepada karyawan. Saya kira itu aja dari saya. Semoga ini juga menjadi bahan bagi semua pihak untuk kita langkah berikutnya. Dan semoga Pak Dahlan selalu diberikan kesehatan untuk bisa memperjuangkan hak-hak kami, dan semoga Jawa Pos luluh hatinya untuk bisa menuruti keinginan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Engkau yang maha kuasa dan Engkau yang maha menentukan. Oleh sebab itu, kabulkanlah permintaan kami ini. Berilah kami kesabaran dan ketabahan atas penantian dan keberhasilan kami ini, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Wa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.